Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bi ni'matil iman wal islam wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Haji Yohana beserta para pengurus, Bapak Ibu hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini senantiasa Allah anugerahkan keimanan yang kokoh, kesehatan yang paripurna, kehidupan yang penuh barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masih di surat An-Nahl, lembah. Surat An-Nahl ini berbicara tentang nikmat-nikmat Allah, rincian tentang nikmat-nikmat Allah. Yang terakhir kita membahas tentang nikmat sosial. Hadirin, kita sudah membahasnya tentang nikmat sosial. Ini nikmat sosial, singkatannya KTP pakaian. Nikmat sosial yang pertama itu keluarga dan keturunan. Apa hadirin? Keluarga dan keturunan. Coba bapak-bapak kalau sendirian aja di bumi ini, agak ada orang lagi, cuma bapak sendirian, mau gak kira-kira Pak? Sepi. Jangankan bapak di dunia, Nabi Adam sendirian di sorga, betah gak? Dia ingin nyari ini, makanya diciptakan oleh Allah siapa? Nabi Siti Hawa. Itu hadir. Jadi bersyukurlah kalau kita punya keluarga, bersyukurlah kalau kita punya keturunan. Itu juga termasuk nikmat sosial. Kemudian T-nya tempat tinggal. Ya, alhamdulillah kita bisa bertempat tinggal di sini. Lalu kemudian P-nya perkakas, perabotan. Ya, itu juga bagian dari nikmat Allah. Terus kemudian pakaian dan seluruh aksesorisnya. Secantik apapun orang Pak, setampan apapun orang, kalau nggak pakai baju gimana kira-kira Pak? Horor. Ya, Masya Allah. Hadirin, itu kemarin bulan yang lalu kita telah membahas itu. Sekarang hadirin, berbagai nikmat yang telah Allah rinci itu, kalau tidak digunakan dengan baik sesuai dengan arahan sang pemberi nikmat itu, maka akan melahirkan bahaya. Melahirkan apa Bapak Ibu? Bahaya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bahaya penggunaan nikmat Allah untuk kemaksiatan. Jadi apa bahayanya kalau nikmat Allah itu digunakan untuk maksiat kepada Allah? Bapak Ibu
Halo, masih bersama saya? Mas Eko masih bersama saya? Nah, iya. Ini tukang keker, membuat orang senantiasa sehat. Oh begitu Pak, pas di keker kan sehat ya kan? Biar kata orangnya sakit, pas rekamannya keluar sehat, ya kan? Biar kata orangnya mati, iya, tetap aja dia ngomong ya kan? Inilah tukang keker. Mudah-mudahan Mas Eko senantiasa sehat penuh barokah. Hadirin, sehat nikmat Allah bukan? Bisa bicara nikmat Allah, bisa ngomong nikmat Allah, punya duit nikmat Allah, bisa bekerja nikmat Allah, bisa jalan nikmat Allah. Banyak hadirin, punya iman nikmat Allah. Hadirin, jika nikmat-nikmat itu, nikmat bisa bicara, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa masak, nikmat bisa pergi kemana-mana, kok dipergunakan untuk maksiat kepada Allah, apa bahayanya? Nah, saya singkat bahayanya. Nah, ini dia hadirin, ada 5 minimalnya. 3T plus 2K. Berapa hadirin? 3 triliun ya. 3T plus 2K. T yang pertama, orang yang menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat, maka akan tertutup hati dari kebenaran. Apa hadirin yang pertama? Tertutupnya hati dari kebenaran. Udah bisa melihat, udah bisa menulis, udah bisa bicara, penglihatannya digunakan maksiat, ngomongnya ngomong kemaksiatan, nipu orang, tangannya dipergunakan untuk membuat transaksi-transaksi yang maksiat kepada Allah, tangannya dipergunakan untuk memakap anggaran. Masya Allah. Ingat hadirin, semua kemaksiatan, semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada diri kita, kalau dipergunakan untuk bermaksiat, maka akan melahirkan T yang pertama. Apa itu? Tertutupnya hati dari kebenaran. Dia enggan nanti Pak menerima kebenaran. Persis seperti gelas ini nih Pak, kalau udah tertutup, dituangin air bisa masuk nggak? Begitu. Padahal ini kosong. Gitu hadirin. Oh yang pertama. T yang kedua, tercerai-berainya hidupnya. Jadi kehidupannya bisa tercerai-berai. Kagak karuan, tercerai-berai kehidupannya. Apa hadirin? Tercerai-berai kehidupannya. Terus T yang ketiga, tergelincir pada kehinaan. Masya Allah. Apa? Tergelincir pada kehinaan. T yang pertama apa? Tertutupnya hati dari kebenaran. Kemudian yang kedua, tercerai-berainya kehidupannya. Terus T yang terakhir, tergelincir pada kehinaan atau terperosok pada kehinaan. Hadirin, tidak ada kemaksiatan yang bisa membahagiakan seseorang. Kalaupun bahagia sesaat, lama-lama hadirin tergelincir pada kehinaan. Contohnya Pak, mohon maaf nih, seorang laki-laki ganteng, punya bini, punya anak, tiba-tiba tergoda dengan gadis lain, ya, dia selingkuh misalnya, ya kan? Mungkin sesaat mendapatkan kenikmatan, lama-lama diusir sama bininya. Iya, tergelincir nanti pada kehinaan. Anaknya tak lagi menghormatinya, bininya tak lagi mau menghormatinya, rumah tangganya akhirnya berantakan. Alhamdulillah. Itu kemaksiatan hadirin. Masya Allah. Dan ingat, dalam teori rezeki itu Pak, rezeki itu energinya positif, tapi maksiat itu energinya negatif. Jadi orang yang suka bermaksiat
maka susah mendapatkan rezeki yang barokah. Walaupun banyak hartanya tapi tidak menenangkan jiwa. Begitu hadir. Inilah yang kemudian banyak orang yang melimpah hartanya tapi tidak mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Kenapa? Didapat harta itu dengan cara-cara yang bermaksiat kepada Allah. Inilah yang kemudian disebut dengan teralienasi. Hidup ramai dengan kekayaan, ramai dengan kemewahan, tapi ia tersiksa dan tersunyi hatinya. Begitu hadir. Ini penceramah dikasih kue, kapan makannya nih? Baik hadir. Ya. Sampai di mana? Diganti ya. Tertutup hatinya, terus kemudian tercerai-berai kehidupannya, terus tergelincir pada kehinaan. Duakannya kayak pertama ke keluarga, bukan kerugian yang besar. Apa hadirin? Kerugian yang besar. Dan yang terakhir kayaknya kesengsaraan hidup. Apa hadirin? Kesengsaraan hidup. Ya. Jadi hadirin, contoh nih Pak, orang yang suka menyiksa orang, mendolimi orang, tiba-tiba yang nyiksa itu disiksa juga sama orang, kira-kira dia akan merasakan apa Pak? Sengsara apa bahagia? Sengsara. Ya. Itulah kehidupan. Dia suka nyiksa orang, tiba-tiba yang disiksanya mati. Yang tukang nyiksa ini disiksa juga sama orang lain. Masya Allah. Kira-kira gimana tuh Pak? Iya. Itu yang terjadi belakangan ini. Ya, nggak saya sebutkan lah. Ya, Masya Allah. Baik hadirin, kita mulai dari yang pertama. Ya. Ini mulai dari ayat 83 sampai ayat yang ke 112 Pak, surat An-Nahl. Ayat berapa? 83 sampai ayat 112. Surat An-Nahl, masuk surat An-Nahl. Nah, bapak-bapak yang ada kuenya silakan dinikmati. Kalau Pak Ustadz kalau menikmati kue nggak bisa ngomong. Jadi bapak rezekinya lebih dahulu ya, Masya Allah. Nah, tapi kalau ngeteh boleh. Alhamdulillah. Oke hadirin, kita mulai dari T yang pertama. Apa T yang pertama? Tertutupnya hati dari kebenaran. Ayat 83-nya. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari nikmat Allah, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Maksudnya di sini kafir, ya orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah kok tiba-tiba menggunakan nikmat Allah itu untuk maksiat, lama-lama hatinya tertutup sebagaimana tertutupnya hati orang kafir. Begitu hadir. Mari kita lihat tafsirnya nih ya. Ayya'rifu haula'il musyrikuna ni'amallah. Orang-orang musyrik itu, orang yang tidak beriman kepada Allah itu mengetahui nikmat Allah. Allati an'ama biha 'alaihim, di mana nikmat-nikmat itu diberikan kepada mereka. Wa yata'arrafuna bi annaha min 'indillah, dan mereka saling mengetahui bahwa sesungguhnya nikmat-nikmat yang dia peroleh itu berasal dari siapa? Allah. Thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Dengan apa bentuk pengingkarannya? Bi'ibadatihim ghairil mun'im, dengan menyembah
selain Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Jadi menyembah di sini ibadah itu Pak, dia tidak lagi mengagungkan Allah sang pemberi nikmat. Berarti mereka mengingkari Pak. Contoh ya. Sehat nih Pak, siapa yang ngasih sehat? Allah. Bisa berjalan, siapa yang ngasih bisa berjalan? Ya. Kemarin Pak, di Damtruk ya, saya suka ngisi itu di komplek sekitar belakang kampus UI ya, Serengseng Sawah, ada namanya almarhum terakhir kayaknya di Detsian ya, Brigadir Jenderal Pak Hartoyo kalau nggak salah, Hartoyo. Dia rajin Pak sholat di masjid, dan beberapa tahun belakangan tidak bisa jalan Pak, akhirnya tidak lagi datang ke masjid ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya terima semuanya, sakitnya menggugurkan dosa. Sekarang begini, ada orang sehat, nikmat sehat datangnya dari siapa? Bisa berjalan, nikmat bisa berjalan datangnya dari siapa? Allah. Dan kita baru akan merasakan nikmatnya bisa berjalan Pak kalau sedang sakit kaki atau asam urat kambuh, atau naudzubillah ya, lumpuh. Naudzubillah, mudah-mudahan kita disehatkan selalu oleh Allah. Tapi kemudian kesehatannya ketika azan berkumandang gak mau kerjain sholat, ya kan? Jumatan gak pernah datang, puasa gak pernah puasa, dikasih harta banyak, zakatnya gak pernah dibayar, ya hadirin. Nah, saat dia tidak lagi mengagungkan Allah, maka sesungguhnya dia sedang mengagungkan siapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu bisa menjadi tandingan untuk Allah ya. Kalau orang musyrik, dia tidak menyembah Allah tapi menyembah patung, kira-kira begitu hadirin. Tapi orang beriman yang ketika dia bermaksiat tanpa sadar dia sedang mengagungkan hawa nafsunya, bukan lagi mengagungkan Allah. Begitu hadirin. Istighfar sama-sama. Maka kemudian wa aktsaruhumul kafirun, ay maksudnya wa aktsaruhum yamutuna kuffar, sebagian besar orang-orang musyrik yang mengingkari nikmat Allah itu mati dalam keadaan kafir ya. Wa fihi, pada ayat ini isyaratun, ada isyarat ala ila anna ba'dahum yahtadi lil Islam. Tapi sebagian kan aksaruhum, berarti sebagiannya lagi kan tidak semua, berarti kan kalau aksar sebagian besar, tetapi sebagian kecil ada juga yang masuk Islam, begitu hadirin. Wa amma aktsaruhum famusirruna 'alal kufar wa dhalal. Kalau sebagian kecilnya masuk Islam, tetapi sebagian besarnya mereka kekeh terhadap kekafiran dan kesesatan. Kenapa? Karena hatinya tertutup dari cahaya kebenaran. Begitu hadirin, Masya Allah. Makanya hadirin, mumpung masih ada kesempatan hidup, jadikan sisa hidup yang masih tersisa ini ya hadirin untuk taat kepada Allah, untuk berbuat baik, karena hidup kita ini atas kebaikan siapa Pak? Kalau Allah putus aja udara hidup kan? Gak usah lama-lama nih, 10 menit aja dunia ini hampa udara, gimana coba? Itu mohon maaf nih, di Israel sekarang pas dapat bom dari Iran, gimana kira-kira? Panik kan? Itu baru bom Pak. Seandainya langit ini Pak, yang membuat langit itu kokoh siapa? Kalau langitnya itu maksiat sedikit sama Allah, sobek aja, sobek ini, idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tafarat,
langit terbelah sedikit, maka seluruh triliunan bintang-bintang itu ambruk semuanya. Kalau ambruk semuanya, buminya jadi apa? Bukan hancur lagi, tapi peyek. Masya Allah. Terus tenang nggak kira-kira Pak? Tenang nggak hidup kita? Nggak tenang. Kita ini bumi ini tenang, langit ini kokoh, itu bukan nikmat dari Allah. Kan di awal-awal saya sudah bahas tentang langit, dunia, dan seterusnya. Itu bagian dari nikmat Allah. Hadirin, mumpung dikasih nikmat, dunia tenang, langitnya kokoh, yuk lakukan kebaikan. Begitu hadirin. Jangan nikmat Allah dipergunakan untuk maksiat. Nanti yang pertama apa tadi? Tertutupnya hati dari kebenaran. Sekarang masuk kepada yang kedua. Kalau jadi ini judulnya bahaya menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Bahayanya ada 3T plus 2K. T yang pertama apa tadi? Tertutupnya hati dari kebenaran. Yang kedua, tercerai-berainya kehidupan. Ini selanjutnya tercerai-berai dulu Pak. Tergelincir setelah ini. Nunggu antrian Pak. Bukan hanya bensin yang antri ya kan? Masya Allah. Ada di YouTube tuh. Ada orang kagak mau ngantri ya, main nyelonong aja. Pas ditabuk sama orang marah dia. Baik kan ini? Yang kedua, tercerai-berai hidupnya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti perempuan yang mencerai-berai benangnya yang telah dipintal menjadi kain setelah sebelumnya dia telah memperkuatnya. Jadi Pak, jangan seperti orang yang bukan tenun tuh Pak. Dia kan benang kan, ditenun kan, terus kemudian setelah ditenun jadi apa? Kain. Pas udah jadi kain, diurai-urai lagi, apa? Dicerai-beraikan lagi, ya kan? Didedek-dedek. Nah, bahasa Betawinya didedek-dedek. Nah, kira-kira orang yang melihat orang ini kira-kira waras atau bagaimana Bu? Di tafsirnya ini disebut dengan Al-Mar'atul Majnunah dalam tafsir Al-Muntakhab. Sampai penulis tafsir itu, jika ada seorang perempuan tenun benang jadi kain, ya kan? Ya, jadi kain tuh. Setelah jadi kain, udah capek berhari-hari, tuh benang jadi kain. Setelah jadi kain diapain? Diperai-perai lagi sehingga jadi benang kembali. Orang yang melihatnya ini orang, makanya dalam tafsirnya sampai dikatakan ini orang kagak waras. Saya bacakan tafsirnya ini. Hada mathalun, ini perumpamaan. Darabahullahu liman nakatha ahdahu. Perumpamaan bagi orang-orang yang mengingkari janjinya. Subbihat al-ayatu alladhi yahlifu wa yu'akidu wa yubrimu ahdahu thumma yanquduhu. Ayat ini menyamakan orang yang ingkar janji itu seperti fil mar'ati, seperti seorang perempuan ta'zulu ghazlaha. Jadi memintal benang menjadi kain, thumma tahulluhu angkata, kemudian mencerai-beraikannya kembali setelah menjadi kain. Kira-kira begitu. Jadi hadirin, apa maksudnya ayat ini hadirin? Janganlah kau ingkar janji. Maksudnya ingkar janji itu apa? Ingkar janji itu hadirin, kita telah berjanji ketika masuk Islam itu Pak, kita berjanji kepada Allah. Janjinya apa? Syahadat. Apa hadirin?
Kan syahadatain, kalau orang Jawa bilang sekatenan. Nah, sekatenan itu warisan dari Wali Songo, kalimat soto, ya kan? Sekatenan itu syahadatain maksudnya. Kalimat soto itu ya kalimat syahadat. Kan kita mengucapkan ini Pak, asyhadu an la ilaha illallah, ya sama-sama. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo. Ketika kita mengucapkan asyhadu, saya bersaksi, itu maknanya ada tiga Pak. Saya bersumpah, saya mendeklarasikan, dan saya berjanji setia. Oh. Saya mendeklarasikan, saya bersumpah, dan saya berjanji setia bahwa tidak ada yang aku agungkan dalam hidup ini kecuali Allah. Itu janjinya Pak. Aku bersumpah bahwa dalam hidupku tidak ada yang aku agungkan kecuali siapa? Allah. Dan aku juga bersumpah dan berjanji setia bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang harus saya teladani. Begitu hadirin. Jadi dalam hidup yang kita agungkan itu tidak ada yang kita agungkan kecuali siapa? Allah. Begitu hadirin. Kok tiba-tiba kita mengagungkan selain Allah? Suruh sholat kagak mau, suruh bayar zakat kagak mau, suruh jujur kagak mau, maka saat itu dia sedang mengagungkan apa? Hawa nafsu. Berarti dia ingkar janji sama Allah. Jadi orang yang menggunakan nikmat Allah untuk kemaksiatan tanpa sadar, dia telah mengingkari janjinya kepada Allah untuk setia kepada. Masya Allah. Hadirin. Tapi Ustaz, saya kalau itu pramuka ada jadi setia pramuka. Ya nggak apa-apa itu. Jadi setia itu kan misalnya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah itu kan tidak melanggar. Kira-kira begitu. Itu selaras. Kira-kira begitu hadirin. Dengan semangat mengagungkan siapa? Tidak menyakiti sesama teman. Nah itu juga perintah Allah. Betul tidak? Sebagaimana Pancasila itu Pak, itu juga cerminan mengagungkan Allah. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, mengesahkan Allah. Gitu hadirin. Lalu kemudian yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Kita harus menjadikan manusia, memperlakukan manusia dengan adil dan adab. Dan orang yang tidak punya adab terhadap manusia namanya apa Pak? Biadab. Makanya kalau orang yang mengukur orang seenaknya biadab tuh, kira-kira begitu. Tapi kalau memperlakukan orang lain dengan baik, adab kok hebat. Begitu nanti. Kata adil dan adab itu serapan dari bahasa Arab. Begitu hadirin. Kalau manusia sudah diperlakukan dengan adil dan beradab karena Tuhannya, maka akan tercipta yang namanya persatuan Indonesia. Begitu dong. Setuju tidak? Begitu Tuhan. Jadi kaum muslimin itu mesti tahu bahwa yang mengonsep itu hadirin Pancasila, di dalamnya juga ada para ulama. Begitu hadirin. Makanya hadirin itu selaras dengan la ilaha illallah. Bisa dipahami sampai di situ. Baik. Jadi ketika kita tidak taat kepada Allah, berarti kita tidak mengagungkan Allah. Saat itu kita sedang mengagungkan siapa? Hawa nafsu. Makanya kata Rasulullah, saat seseorang itu maksiat, maka imannya sedang copot. Gitu. Artinya apa? Imannya itu sedang terbelenggu dengan hawa nafsunya, sehingga dia tidak bisa memenangkan pertarungan antara iman dan hawa nafsu. Masya Allah. Jadi ingat, inilah maka tercerai-berailah kehidupannya. Artinya tercerai-berai itu kalau bahasa Betawinya apa? Amburadul. Nah, ya. Hidupnya jadi amburadul. Kenapa? Sebagaimana amburadulnya kain seperti ini nih Pak. Kemudian diurai-urai jadi apa?
benang kembali, bisa dipakai nggak tuh bajunya? Nggak bisa. Begitu hadirin. Baik, terus saya bacakan dalam tafsir Al-Muntahab karangan ulama-ulama Mesir. Bunyinya begini: wala takunu fil hanfi fi aymanikum ba'da tawqidiha. Janganlah engkau menjadi orang yang berdusta pada janji-janji kalian setelah engkau meyakininya. Maka jika engkau ingkar janji setelah janji itu diangkat dengan Allah, itu mathalal mar'ati atau mithlal mar'ati, seperti perempuan al-majnuna yang gila, allati taghzulu sufa wa tahkumu ghuslah, di mana dia menenun kain menjadi kain yang baik, thumma ta'udu fatanqaduhu wa tatrukuhu mahlulan, kemudian dia berurai kain yang sudah bagus itu menjadi benang-benang yang berserakan, bercerai-berai. Maka orang seperti itu dalam tafsir ini disebut dengan al-mar'atul majnuna, wong wedok sing gendeng. Oh ya kan, apa itu Pak? Wong wedok sing gendeng apa itu? Perempuan ya edian, nah kira-kira begitu ya kan. Tapi seperti itu artinya apa? Hidup kita jadi edan kalau begitu. Insya Allah. Ini tafsirnya begitu Pak. Jadi kalau kita menggunakan nikmat Allah nih untuk kemaksiatan, nah itu sebenarnya apa hadirin? Seperti perempuan yang edian, nah, kira-kira begitu. Ini tafsirnya saya baca doa Pak ya. Coba bayangkan Pak, seperti ini. Jadi ada anak nih Pak, kita kasih duit, kita kasih rumah, kita sekolahin, kita kasih motor, pokoknya seluruh kebutuhannya kita penuhi. Tiba-tiba tiap hari nunjukin kita mau bilang apa sama bocah itu Pak? Ente waras apa enggak ya? Nah kira-kira begitu. Ya Allah. Halo, masih bersama saya? Baik. Yang kedua apa? Tercerai-berai hidupnya. Terus kemudian yang ketiga T-nya apa hadirin? Nah ini Pak Haji, nah, Pak Haji mau tergelincir pada kehinaan. Masya Allah. Hadirin hati-hati, orang yang menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat maka akan tergelincir pada kehinaan. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Dan janganlah kalian menjadikan sumpahmu sebagai alat untuk menipu di antara kalian, sehingga kakimu tergelincir setelah sebelumnya berdiri teguh di atas kebenaran, tergelincir pada kehinaan. Mari kita baca tafsirnya. Ini saya kutipkan tafsir Ibnu Katsir. Thumma hadzara ta'ala ibadahu an ittikhadil ayman dakhalan ay khadi'atan wa makran. Kemudian Allah memperingatkan hambanya ketika ia menggunakan sumpahnya sebagai tipu daya dan makar belaka. Li'alla tazila qadamun ba'da huburiha. Allah peringatkan itu agar kaki mereka tidak tergelincir setelah kaki itu kokoh di atas kebenaran, agar kakinya tidak tergelincir pada kehinaan setelah dia berada di atas kebenaran. Matalun liman kana, seperti perumpamaan orang alal istiqamati, dia istiqamah di jalan kebenaran, fahada anhu, lalu kemudian dia menolak tidak istiqamah lagi pada kebenaran, wasalla an tariqil huda, kemudian dia tergelincir dari jalan kebenaran, ya, terpleset Pak, ya, terpleset dari jalan kebenaran, ya, dari jalan petunjuk Allah, bisa suabil aymaniha nithati al-mustamilati al-saddi an sabilillah. Lantaran kenapa terpleset? Lantaran dia berdusta akan janji-janjinya kepada Allah. Itu hadirin. Di mana janjinya itu, ya, dia dustakan janji, di mana janji itu berkhianat,
sehingga pengkhianatan itu menghantarkan dia menutup dari jalan Allah. Li'annal kafira, sesungguhnya orang-orang non-Islam, idza ra'a annal mu'min, apabila dia melihat seorang mukmin qad ahadahu, setelah dia berjanji, thumma ghadara bihi, kemudian dia berdusta akan janjinya, lam yabqa lahu, maka tidaklah ada pada diri orang beriman itu usuqun bid-din, kepercayaan dalam beragama. Fansadda bisababihi anid dukhuli fil Islam, maka orang-orang non-Islam itu enggan untuk masuk Islam. Lantaran apa? Janji orang beriman tidak bisa dipegang. Begitu hadirin. Jadi hadirin, janji itu ada dua, Pak. Janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Itu ada dalam Quran surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janjimu. Janji itu para ulama tafsir mengatakan ya janji dengan Allah, ya syahadat itu, Pak. Dan janji dengan siapa? Manusia. Ini penting janji sama manusia juga, Pak. Bang, besok datang ya. Hajatan anak aneh. Insya Allah hadir. Pas besoknya, Bang, kok nggak datang? Lah kan saya bilang insya Allah. Nah, ini insya Allah punya nisbiyah, Pak. Insya Allah itu maksudnya secara manusiawi 100% saya datang, ya kan? Tapi kalau Allah bikin saya berhalangan, misalnya sakit, pusing, mati, ya saya nggak mungkin. Makanya saya sebut apa? Insya Allah. Jadi 99% iya, 1%-nya kalau Allah memberikan penghalang, baru saya tidak datang. Ini enggak diniatkan. Kalau bilang insya Allah, apa kira-kira mau datang atau enggak kira-kira? Halo, kebanyakan orang gimana tuh, Pak? Kalau bilang insya Allah, kira-kira mau menepati janjinya atau tidak kira-kira, Pak? Sampai insya Allahnya Ustaz juga diragukan, Pak. Kok begitu? Pak Ustaz bisa nggak isi acara ini? Oh insya Allah bisa. Beneran ya Ustaz? Nah, insya Allah, iya insya Allah. Jangan insya Allah Ustaz, iya gitu loh. Masya Allah. Ya Allah, insya Allahnya Ustaz, karena sebagian besar orang menggunakan insya Allah untuk apa, Pak? Pemanis berita doang. Itu sebenarnya, ya saya akan datang, kecuali Allah menakdirkan aku sakit, Allah menakdirkan aku lumpuh, Allah menakdirkan aku mati, baru gak datang. Begitu loh hadirin. Kalau ragu-ragu untuk datang, jangan bilang insya Allah. Bilangnya apa? Lihat keadaannya besok. Kira-kira begitu. Berarti itu 50-50 hadirin. Kalau keadaannya lagi gak mau, gak datang, berarti kan gak bermasalah. Kira-kira begitu. Lihat keadaan, masih gantung. Ya. Kalau nggak punya ongkos, ya kan? Tapi kalau bilang insya Allah, walaupun utang sih datang. Ya. Jadi insya Allah jangan dibuat mainan. Ya, Masya Allah. Baik hadirin. Udah ya. Jadi Pak, orang yang menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat itu bisa tergelincir kakinya dari jalan petunjuk Allah menuju ke binasa. Baik. Setelah itu K, 2K. Oke ya. K yang pertama apa tadi? Apa? K yang pertama apa tadi? Kerugian yang besar, ya kan? Yang dia. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا, dan janganlah kamu menukar janji atau perjanjian dengan Allah ditukar dengan harga yang sedikit, yaitu ditukar dengan kesenangan duniawi. Jangan. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi hadirin, maksudnya apa? Kan kita udah janji sama Allah nih Pak ya, oh taat ya Allah, lantaran iming-iming harta dan dunia
Akhirnya apa Pak? Dia kalahkan janji Allah. Ya dia nggak jujur lagi, dia nggak sholat lagi, ya kan? Dia nggak muliakan orang tua. Demi apa? Demi iming-iming harta dan kenikmatan dunia. Maka kata Allah, hadirin, dunia ini sedikit, kata Allah. Nah ini tafsirnya ya. Maka kita kalau menggunakan, hadirin, kalau kita bermaksiat kepada Allah hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi saja, ya. Nih, udah punya istri cantik, ya kan? Masih aja serong-serong, ya kan? Berarti mengagungkan apa itu Pak? Hawa nafsu. Padahal kalau dia taat kepada Allah, dia muliakan istrinya, Allah hadirkan ketenangan dalam kehidupannya. Masya Allah. Tafsirnya nih Pak. Wala taqtabu anil iman billahi ardul hayatid dunya wa zinataha. Janganlah kamu menukar iman kepada Allah dengan kesenangan dunia dan perhiasannya. Fa innaha qalilatun. Sebab dunia dan seisinya itu dikit, kata Allah. Oh dikit sih Pak. Kita jangan melihat dunia Pak. Coba lihat ya Pak di YouTube tuh Pak. Dunia jika kita terbang dikit di galaksi Bima Sakti saja itu ada 100 triliun bintang Pak. 100 triliun bintang. Bumi dengan matahari aja gedean mana? Matahari. Dan matahari dengan saudara-saudaranya itu sekitar 100 triliun bintang di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi di alam raya ini sekitar 100 galaksi, 100 miliar galaksi hadirin. Dan masih banyak lagi. Nah kalau dunia dibandingkan dengan alam raya ciptaan Allah yang begitu besar-besar, kira-kira buminya kecil apa gede? Terus rumah kita dibandingkan dengan alam raya Allah, apaan itu? Emas seton hanya ada api-apinya. Makanya disebut fa'innaha qalilatun, dunia dan seluruh perhiasannya cemen. Jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah, Masya Allah. Walau hizan libni Adam ad-dunya bihadafiriha lakana ma'indillahu wa khairun lahu. Dan seandainya dunia dengan segala isinya dikumpulkan untuk anak Adam, maka apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih banyak darinya. Begitu ada. Jangan terpedaya dengan hal yang sesat. Apa sih Pak? Sehebat apapun orang berdusta, sehebat apapun orang serakah, kalau tidur di kamar 1 atau di kamar 100? Dia punya kamar 100 kamar. Kira-kira kalau tidur di 1 kamar atau 100-100-nya dipakai? Kalau makan, ya kan, 100 piring atau 1 piring? Kagak ada bedanya orang miskin 1 piring. Bahkan orang miskin makan di pinggir sawah jadi, betul tidak? Oh, nikmat lagi hal itu. Masya Allah. Apa sih yang membuat manusia ini sampai rela-rela mengorbankan imannya demi untuk mendapatkan dunia, menghalalkan segala cara hadirin? Masya Allah. Inilah bahayanya menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat, maka dia akan mengalami kerugian yang besar. Begitu hadirin. Pas mati rumahnya di bawah nggak? Enggak. Pas mati orang yang suka dimodel sama dia mati tuh brengsek tuh. Tapi kalau orang baik-baik, Masya Allah, orang baik itu udah mati. Saya bersaksi ya Allah dia orang baik. Saya pernah dibantu ya Allah. Saya pernah dididiknya ya Allah. Saya dulu takut, tetapi karena beliau ya Allah Engkau memberikan hidayah. Aku hormat, aku doakan dia. Aku bersaksi dia orang baik. Tapi kalau orang dolim Pak, tanah saya dirampas ke dia ya Allah. Ya dia intah darat ya Allah, Masya Allah. Pas mati itu gimana kira? Nah gitu, yang terakhir. Udah ada ya? Kesengsaraan hidup nih Pak. Nih, ayat 112. Yang terakhir kesengsaraan hidup. Barakallahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Dan Allah telah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya amat tentram, rezekinya datang dari berbagai penjuru. Pokoknya total tentram apa?
limpah-limpah lo Cinawi toto tetap toto raharjo. Pokoknya menyenangkan, makmur, kagak ada yang miskin. Tetapi kata Allah, fakafarat bi'an'amillah, tetapi penduduknya tiba-tiba dengan kemakmuran itu dia tiba-tiba ingkar terhadap nikmat Allah, dia gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Apa yang terjadi? Fa'adzaqahullahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah timpakan azab berupa kelaparan dan rasa takut yang luar biasa. Bima kanu yasnaun, lantaran mereka bermaksiat kepada Allah. Jadi hadirin, kemaksiatan hanya melahirkan derita yang berkepanjangan walaupun ada kenikmatan sesaat, tetapi ketaatan akan terus melahirkan kenikmatan demi kenikmatan sampai ke alam yang abadi di akhirat nanti. Karena saya sudah ditegur oleh jam, maka saya harus berhenti. Masya Allah. Katanya Pak Ustaz berhenti. Baik hadirin, inilah 5 bahaya orang yang menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Singkatannya apa tadi? 3T plus 2K. Yang pertama, tertutupnya hati dari kebenaran. Yang kedua, tercerai-berainya kehidupan. Lalu kemudian yang ketiga, tergelincir pada kehinaan. Terus yang pertama, kerugian yang besar. Dan terakhir, kesengsaraan hidup. Jadi kalau kita suka maksiat, sesungguhnya kita sedang menggali kesengsaraan hidup untuk diri kita sendiri, walaupun nampak mentereng dan luar, tapi sesungguhnya kesengsaraan dan azab telah kita siapkan untuk diri kita. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang menggunakan nikmat-nikmatnya untuk bersyukur dan taat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu yang barokah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wal fahma. Amin. Kita tutup bersama dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda, dan jangan lupa like, di subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih.